Rahayu, cah ayu, cah bagus. Pernahkah kalian berdiri di bawah pohon beringin tua, lalu tiba-tiba merasa seperti sedang diawasi? Jangan buru-buru menyebutnya hantu, karena dalam spiritualitas Jawa, beringin bukan sekedar pohon. Ia dipercaya sebagai simbol hubungan manusia, alam, leluhur, dan Sang Pencipta. Dan malam ini, aku akan membuka rahasia yang selama ratusan tahun hanya dibisikkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengarkan baik-baik, karena setelah memahami ini, mungkin kalian akan memandang pohon beringin dengan cara yang berbeda. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Pohon yang tidak sekedar pohon. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Malam ini aku ingin mengajak kalian membicarakan sesuatu yang sering kalian lihat, tetapi jarang benar-benar kalian pahami. Pohon beringin. Pohon yang berdiri di tengah alun-alun. Pohon yang tumbuh di dekat makam tua. Pohon yang akarnya menjuntai seperti rambut para leluhur yang sedang mengawasi zaman. Lucunya begini, banyak orang berani masuk hutan, banyak orang berani naik gunung, banyak orang berani menjelajahi tempat angker demi konten. Tetapi ketika malam tiba dan ada pohon beringin tua berdiri sendirian di pinggir jalan, mereka tiba-tiba mempercepat langkah. Padahal pohonnya diam, tidak mengejar, tidak menggonggong, tidak meminjam uang. Tetapi entah kenapa, hati manusia sering bergetar ketika berada di dekatnya. Pertanyaannya, apakah pohon beringin memang dihuni makhluk gaib? Ataukah ada rahasia yang lebih dalam daripada sekedar cerita hantu? Di tanah Jawa kuno, pohon beringin bukan hanya tumbuhan. Ia adalah simbol. Ia adalah penanda. Ia adalah jembatan yang mengingatkan manusia bahwa ada dunia yang tidak selalu terlihat mata. Dalam banyak kisah tua yang tersebar dari pesisir hingga lereng gunung, beringin dianggap sebagai tempat berkumpulnya energi kehidupan. Bukan karena pohon itu sakti, melainkan karena usianya yang panjang, akarnya yang luas, dan kemampuannya menyimpan jejak waktu. Orang Jawa dahulu tidak mudah menyebut sesuatu sebagai keramat. Mereka mengamati, mereka memperhatikan, mereka merasakan, lalu mereka mengambil hikmah. Karena itu, ketika leluhur memilih menanam beringin di pusat desa, mereka tidak sedang menyembah pohon, mereka sedang menanam pengingat bahwa kehidupan harus memiliki akar yang kuat dan naungan yang luas. Sayangnya, di zaman sekarang, banyak orang lebih percaya video 30 detik daripada kebijaksanaan yang bertahan ratusan tahun. Mereka tahu cara membuat efek hantu, tetapi lupa cara memahami simbol. Mereka hafal cerita seram, tetapi tidak mengenal makna. Dan malam ini, aku ingin mengajak kalian melihat beringin bukan dari mata ketakutan, melainkan dari mata kebijaksanaan. Kisah beringin dan lelaki yang kehilangan arah. Konon, pada masa akhir Majapahit, hiduplah seorang pemuda yang selalu merasa hidupnya sial. Usahanya gagal, hubungannya rusak, pikirannya kacau.
kemanapun melangkah seolah ada kabut yang menutupi jalan. Ia lalu mendatangi seorang tua yang tinggal di pinggir hutan. Pemuda itu berkata, "Ki, apakah ada yang mengutuk hidupku?" Orang tua itu tertawa, lalu menunjuk pohon beringin besar yang berdiri tidak jauh dari sana. "Duduklah di bawah sana selama 7 malam. Jangan meminta apapun, jangan mengeluh, dengarkan dirimu sendiri." Pemuda itu kecewa. Ia berharap mendapat mantra, ia berharap mendapat jimat, ia berharap mendapat ritual yang membuat hidup berubah dalam semalam. Seperti manusia modern yang berharap sukses setelah menonton satu video motivasi. Tetapi ia tetap melaksanakan pesan itu. Malam pertama ia merasa bosan. Malam kedua ia merasa marah. Malam ketiga ia mulai mengingat kesalahannya sendiri. Malam keempat ia menyadari sebagian besar penderitaannya berasal dari keputusan yang ia buat sendiri. Malam kelima ia menangis. Malam keenam pikirannya menjadi tenang. Dan malam ketujuh ia menemukan sesuatu yang selama ini hilang, dirinya sendiri. Ketika kembali kepada orang tua tadi, ia berkata, "Ki, aku tidak melihat makhluk gaib apapun." Orang tua itu tersenyum. "Memang bukan itu tujuanmu duduk di sana." "Lalu apa?" "Tujuannya agar kau berhenti lari dari dirimu sendiri." Cah ayu, cah bagus, seringkali yang kita takutkan bukan makhluk halus, tetapi isi pikiran kita sendiri. Pohon beringin menjadi tempat yang baik untuk merenung karena suasananya membantu manusia masuk ke dalam dirinya. Dalam bahasa psikologi modern, keadaan seperti itu disebut refleksi diri yang mendalam. Gelombang pikiran mulai melambat, perhatian tidak lagi terpencar, otak mulai memproses emosi yang selama ini ditumpuk. Leluhur Jawa tidak menyebutnya gelombang alfa atau fokus mental. Mereka menyebutnya menata rasa. Bahasanya berbeda, hakikatnya sama. Pitutur Jawa tentang akar lan batin. Dalam berbagai tradisi Jawa, terdapat ajaran yang sangat dekat dengan makna beringin. Salah satu pitutur yang sering diwariskan adalah wit gede amarga oyote kuat. Artinya, pohon besar karena akarnya kuat. Makna filosofisnya sederhana tetapi dalam. Manusia yang kokoh bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena pengikutnya, melainkan karena akarnya. Apa akar manusia? Karakter, kesadaran, kejujuran terhadap dirinya sendiri. Dalam Serat Centini, terdapat banyak kisah perjalanan batin yang mengingatkan manusia agar mengenal dirinya sebelum ingin mengenal dunia. Karena orang yang tidak mengenal dirinya akan mudah tersesat oleh keinginan yang tidak pernah selesai. Inilah yang dilambangkan oleh akar beringin. Akar yang masuk jauh ke dalam tanah. Tidak terlihat, tetapi justru menopang semuanya. Hari ini manusia sibuk mempercantik daun, memamerkan ranting, menghias batang, tetapi melupakan akar. Akibatnya sedikit masalah saja sudah tumbang, sedikit hinaan sudah marah, sedikit kegagalan sudah putus asa, sedikit kehilangan sudah merasa dunia berakhir. Padahal leluhur mengajarkan sesuatu yang berbeda. Mereka berkata, menang tanpa ngasorake, sugih tanpa bondo, digdoyo tanpa aji. Artinya, menang tanpa merendahkan, kaya tanpa harta, kuat tanpa kesaktian. Maknanya sangat relevan untuk zaman sekarang. Kekuatan sejati lahir dari batin yang tertata, bukan dari pencitraan, bukan dari pengakuan. Dan pohon beringin seolah terus berdiri sambil berbisik kepada manusia.
Perkuat akar sebelum mengejar langit. Karena langit tidak pernah menjadi milik pohon yang lupa pada tanahnya. Misteri makhluk penunggu beringin antara mitos, energi tempat, dan rahasia kesadaran manusia. Benarkah ada penunggu di pohon beringin? Cahayu, Cah Bagus, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering membuat bulu kudut manusia berdiri. Makhluk penunggu beringin. Kalau mendengar kata itu, biasanya pikiran langsung membayangkan sosok tinggi besar, mata merah, rambut panjang, atau bayangan putih yang berdiri di antara akar gantung. Padahal tidak semua kisah Jawa kuno menggambarkan seperti itu. Dalam banyak cerita leluhur, istilah penunggu seringkali memiliki makna yang lebih luas. Penunggu tidak selalu berarti hantu. Penunggu bisa berarti energi tempat. Penunggu bisa berarti jejak kesadaran. Penunggu bisa berarti sesuatu yang menjaga keseimbangan suatu wilayah. Dalam babat Tanah Jawa, terdapat banyak kisah tentang tempat-tempat tua yang dianggap memiliki isi. Bukan karena tempat itu jahat, tetapi karena tempat itu telah menyerap begitu banyak peristiwa selama ratusan tahun. Coba bayangkan, sebuah pohon beringin yang telah hidup 300 tahun. Di bawahnya pernah ada orang berdoa, pernah ada orang menangis, pernah ada orang bersumpah, pernah ada orang memohon keselamatan, pernah ada orang mencari jalan hidup. Ribuan emosi pernah hadir di sana, dan setiap emosi meninggalkan jejak. Hari ini, ilmu pengetahuan mengenal istilah memori emosional. Otak manusia mampu menyimpan pengalaman dalam bentuk pola tertentu. Leluhur Jawa melihat fenomena yang mirip, tetapi dalam skala tempat. Mereka percaya tempat juga dapat menyimpan getaran peristiwa. Karena itu, ketika seseorang datang dengan hati yang peka, ia bisa merasakan suasana yang berbeda. Kadang terasa damai, kadang terasa berat, kadang membuat hati gelisah tanpa sebab yang jelas. Lalu manusia modern datang, baru merasakan merinding sedikit, langsung berkata, "Ada hantunya." Padahal bisa jadi yang sedang ia rasakan adalah resonansi emosinya sendiri yang bertemu dengan suasana tempat tersebut. Bukan berarti dunia gaib tidak ada, tetapi tidak semua rasa takut berasal dari makhluk gaib. Kadang berasal dari pikiran yang tidak tenang, kadang berasal dari rasa bersalah yang belum selesai. Kadang berasal dari ketakutan yang selama ini disimpan diam-diam. Dan pohon beringin sering menjadi cermin yang memantulkan semua itu. Kisah penjaga beringin sing ora tau ngakoni awake dhewe. Ana crita lawas sing diceritakake turun-temurun ing daerah Mataram tentang seorang kepala rombongan dagang sing sering lewati jalan tua. Di tengah perjalanan, terdapat sebuah beringin raksasa. Setiap kali rombongan lewat, mereka selalu memberi salam. Bukan menyembah, bukan meminta kekayaan, hanya memberi penghormatan. Karena mereka percaya setiap tempat memiliki kehidupan yang patut dihargai. Suatu hari datang seorang pemuda yang merasa dirinya paling berani. Ia menertawakan kebiasaan itu. Menurutnya semua itu hanya tahayul. Malam itu ia berhenti tepat di bawah pohon beringin, sambil tertawa keras, sambil menghina cerita para sesepuh. Tidak lama kemudian ia mendengar suara langkah kaki mengelilinginya. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, tetapi tidak ada siapa-siapa. Semakin malam suara itu semakin dekat. Akhirnya pemuda itu lari ketakutan. Keesokan harinya ia menceritakan semuanya kepada seorang tua.
Orang tua itu hanya tersenyum, lalu berkata, "Yang mengejarmu bukan penunggu pohon. Lalu siapa? Kesombonganmu sendiri." Cah Ayu, Cah Bagus, perhatikan baik-baik. Dalam banyak kisah Jawa kuno, pelajaran utama bukan tentang makhluk gaib, melainkan tentang watak manusia. Kesombongan, ketamaan, kemarahan, ketidakmampuan menghormati kehidupan. Makhluk gaib sering hanya menjadi simbol, karena manusia lebih mudah takut kepada bayangan daripada kepada kesalahannya sendiri. Padahal musuh terbesar manusia seringkali bukan yang berada di luar, melainkan yang berada di dalam dirinya. Itulah sebabnya para leluhur selalu mengajarkan unggah-ungguh batin, menghormati tempat, menghormati alam, menghormati kehidupan. Bukan karena takut dihukum, tetapi karena sadar bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari jagat raya. Rahasia energi tempat menurut Jawa dan psikologi modern. Dalam serat Dharma Gandul, terdapat ajaran yang mengingatkan manusia agar mampu membaca tanda-tanda kehidupan dengan rasa yang jernih. Salah satu pitutur yang sering dikaitkan dengan laku batin adalah ajining diri dumunung ana ing lati, ajining raga dumunung ana ing busana. Artinya, harga diri terletak pada ucapan, harga badan terletak pada penampilan. Makna yang lebih dalam adalah bahwa apa yang keluar dari dalam diri akan membentuk kualitas hidup seseorang. Nah, ketika seseorang datang ke bawah pohon beringin dengan hati penuh kemarahan, ia akan melihat ancaman. Ketika datang dengan hati penuh ketakutan, ia akan melihat kengerian. Tetapi ketika datang dengan hati yang tenang, ia bisa melihat kebijaksanaan. Psikologi modern menjelaskan bahwa pikiran manusia memiliki mekanisme bernama sugesti dan proyeksi. Kita sering memproyeksikan isi bawah sadar ke lingkungan sekitar. Karena itu, dua orang bisa berada di tempat yang sama, tetapi merasakan hal yang berbeda. Yang satu merasa damai, yang satu merasa takut. Yang berbeda bukan tempatnya, yang berbeda adalah isi batinnya. Inilah mengapa para leluhur Jawa melakukan laku hening sebelum memasuki tempat yang dianggap wingit. Mereka tidak sedang mencari kesaktian, mereka sedang membersihkan persepsi. Mereka ingin memastikan bahwa yang mereka lihat bukan sekedar bayangan pikiran sendiri. Karena batin yang keruh bisa mengubah ranting menjadi monster. Bayangan daun menjadi sosok menyeramkan, dan suara angin menjadi bisikan yang tidak pernah ada. Maka, rahasia terbesar pohon beringin bukan terletak pada makhluk yang mungkin tinggal di sana, tetapi pada kemampuannya memperlihatkan isi hati manusia yang datang mendekat. Semakin tua pohon beringin itu, semakin kuat ia menjadi cermin, dan tidak semua orang siap melihat wajah batinnya sendiri. Ritual hening di bawah beringin, laku Jawa kuno untuk membuka kesadaran, menata energi batin, dan mendengar suara diri sejati. Mengapa leluhur memilih beringin untuk laku hening? Cah Ayu, Cah Bagus, setelah memahami simbol beringin dan misteri yang menyelimutinya, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Bukan lagi tentang penunggu, bukan lagi tentang cerita seram, tetapi tentang bagaimana leluhur Jawa menggunakan pohon beringin sebagai tempat menata batin. Dalam serat Centini dan berbagai tradisi laku Jawa, seseorang yang sedang mencari kejernihan sering dianjurkan mendekati tempat yang tenang, tempat yang minim gangguan, tempat yang membuat pikiran perlahan melambat. Dan
Beringin memenuhi semua syarat itu. Akarnya besar, batangnya kokoh, daunnya rindang. Suara angin yang melewati ribuan helai daun menciptakan irama alami yang menenangkan pikiran. Hari ini, para peneliti menyebut fenomena itu sebagai efek restoratif alam. Ketika manusia berada di lingkungan alami, sistem syaraf perlahan menurunkan tingkat ketegangan. Detak jantung menjadi lebih stabil, pernapasan lebih teratur. Pikiran yang semula berlari-larian mulai kembali pulang. Leluhur Jawa tidak menggunakan istilah neurologi, tidak menggunakan istilah psikofisiologi. Mereka hanya mengatakan, meneping rasa, diam dalam rasa. Sederhana, tetapi sangat dalam. Karena sebagian besar manusia tidak lelah oleh pekerjaan. Mereka lelah oleh pikirannya sendiri. Kepala penuh kekhawatiran, hati penuh perbandingan, jiwa penuh kebisingan. Akhirnya, tidak mampu lagi mendengar suara dirinya sendiri. Lalu mereka mencari jawaban kemana-mana, mencari guru, mencari ramalan, mencari petunjuk gaib. Padahal seringkali jawaban itu sudah ada di dalam dirinya, hanya tertutup oleh keramaian yang tidak pernah berhenti. Manusia modern kadang lucu. Bisa mendengar notifikasi dari jarak 5 meter, tetapi tidak bisa mendengar isi hatinya sendiri yang berteriak setiap hari. Ritual hening beringin yang aman dan bermakna. Cah Ayu, cah bagus, sekarang aku akan membagikan lagu sederhana yang terinspirasi dari tradisi Jawa kuno. Bukan ritual untuk memanggil makhluk, bukan untuk mencari kesaktian, bukan pula untuk memperoleh kekuatan gaib, melainkan untuk menata kesadaran. Jika kalian menemukan pohon beringin yang aman, berada di tempat yang terbuka, dan tidak mengganggu siapapun, kalian dapat melakukan lagu ini pada pagi atau sore hari. Duduklah dengan nyaman, punggung tegak tetapi tidak tegang. Letakkan kedua telapak tangan di atas paha. Pejamkan mata perlahan. Tarik nafas melalui hidung. Tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Lakukan berulang-ulang. Jangan memikirkan hal yang aneh-aneh. Jangan menunggu suara gaib. Jangan berharap muncul cahaya dari langit. Biarkan pikiran bergerak apa adanya. Ketika pikiran mulai tenang, arahkan perhatian pada suara angin, pada aroma tanah, pada sentuhan udara di kulit, pada detak jantung sendiri. Dalam tradisi Jawa, ini disebut ngulat rasa, mengamati rasa, bukan menilai, bukan melawan, hanya mengamati. Menariknya, psikologi modern menemukan bahwa latihan seperti ini meningkatkan kesadaran diri dan fokus perhatian. Aktivitas otak yang terlalu sibuk perlahan menurun. Respon stres mulai melemah. Pikiran menjadi lebih jernih. Karena itulah banyak orang setelah melakukan lagu hening merasa lebih ringan. Bukan karena ada energi gaib yang masuk, tetapi karena beban pikiran yang selama ini menumpuk mulai terurai. Dan ketika pikiran menjadi jernih, keputusan hidup pun menjadi lebih bijaksana. Disinilah letak keajaiban sebenarnya. Keajaiban yang tidak membutuhkan asap, tidak membutuhkan mantra rahasia, tidak membutuhkan pertunjukan, hanya membutuhkan keberanian untuk bertemu diri sendiri. Pitutur Semar dan suara diri sejati. Ada satu pitutur yang sering dikaitkan dengan kebijaksanaan Semar. Becik ketitik, olo ketoro. Artinya,
Yang baik akan terlihat, yang buruk akan terbuka. Banyak orang mengira pitutur ini hanya berbicara tentang hukum kehidupan, padahal ada lapisan makna yang lebih dalam. Ketika manusia mulai hening, ia akan melihat dirinya dengan lebih jujur. Kebaikan yang selama ini tersembunyi mulai terlihat. Kesalahan yang selama ini disembunyikan mulai muncul. Topeng-topeng perlahan jatuh. Dan proses itu tidak selalu nyaman. Karena itulah banyak orang takut pada kesunyian. Ketika tidak ada musik, tidak ada keramaian, tidak ada hiburan, mereka mulai berhadapan dengan dirinya sendiri. Mulai mengingat luka lama, mulai mengingat janji yang dilanggar, mulai mengingat jalan hidup yang belum diselesaikan. Tetapi justru disitulah awal penyembuhan. Dalam ajaran Jawa terdapat istilah eling lan waspada. Ingat dan sadar. Eling membuat manusia tidak lupa siapa dirinya. Waspada membuat manusia tidak mudah terseret oleh hawa nafsu dan emosi. Pohon beringin menjadi simbol dari kedua hal itu. Akarnya mengajarkan eling, selalu terhubung dengan asal. Rindangnya mengajarkan waspada, memberi perlindungan tanpa kehilangan keseimbangan. Maka ketika seseorang duduk hening di bawah beringin dan merasakan kedamaian, sesungguhnya yang sedang ia dengar bukan suara makhluk gaib, bukan pula bisikan misterius dari dunia lain. Yang sedang ia dengar adalah suara dirinya sendiri. Suara yang selama bertahun-tahun tertutup oleh kegaduhan dunia. Dan seringkali suara itulah guru yang paling jujur. Guru yang tidak pernah meninggalkan manusia. Guru yang sejak awal sudah dititipkan Sang Pencipta di dalam batinnya. Pohon beringin sebagai gerbang simbolik jagat Jawa, rahasia hubungan manusia, alam, leluhur, dan Sang Pencipta. Mengapa beringin selalu hadir di pusat kehidupan Jawa? Cah ayu, cah bagus. Sekarang kita sampai pada lapisan terdalam dari rahasia pohon beringin. Lapisan yang tidak berbicara tentang hantu, tidak berbicara tentang kesaktian, tidak berbicara tentang penampakan, tetapi berbicara tentang hubungan besar yang mengikat seluruh kehidupan. Pernahkah kalian bertanya, mengapa dalam banyak kota tua Jawa terdapat pohon beringin di alun-alun? Mengapa para leluhur tidak memilih pohon lain? Mengapa beringin begitu dihormati? Jawabannya ada pada simbol yang terkandung di dalamnya. Dalam pandangan Jawa kuno, kehidupan bukanlah kumpulan peristiwa yang berdiri sendiri. Segala sesuatu saling terhubung. Manusia terhubung dengan alam, alam terhubung dengan leluhur, leluhur terhubung dengan sumber kehidupan. Dan beringin menjadi lambang dari hubungan itu. Perhatikan bentuknya, batangnya satu, tetapi cabangnya banyak. Akarnya turun dari atas, akarnya juga tumbuh dari bawah, seolah menghubungkan langit dan bumi dalam satu tubuh. Karena itulah dalam banyak tradisi Jawa, beringin menjadi simbol keseimbangan jagat. Dalam naskah kuno seperti Serat Centini dan berbagai pitutur kejawen, manusia diajak memahami bahwa hidup tidak bisa dijalani hanya dengan logika, tidak bisa hanya dengan nafsu, tidak bisa hanya dengan ambisi. Harus ada keseimbangan, harus ada hubungan yang harmonis dengan kehidupan. Sayangnya, manusia modern sering merasa dirinya pusat alam semesta. Ketika sukses, merasa semuanya hasil dirinya. Ketika gagal, menyalahkan dunia. Ketika diberi nikmat, lupa bersyukur. Ketika kehilangan, merasa paling menderita.
Padahal kalau bumi berhenti berputar 5 detik saja, semua jabatan, semua harta, semua gengsi langsung tidak ada gunanya. Beringin mengingatkan manusia agar tidak lupa tempatnya. Kuat tetapi tidak sombong, besar tetapi tetap membumi, tinggi tetapi tidak melupakan akar. Kutipan Jawa kuno tentang kesatuan kehidupan. Dalam Kakawin Sutasoma terdapat ajaran yang sangat terkenal. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Banyak orang hanya mengenalnya sebagai semboyan bangsa. Padahal maknanya jauh lebih dalam. Ia berbicara tentang kesatuan, tentang keterhubungan, tentang kesadaran bahwa kehidupan bukan kumpulan bagian yang saling bermusuhan, melainkan bagian-bagian yang saling melengkapi. Pohon beringin adalah gambaran nyata dari ajaran itu. Ribuan daun, ratusan akar, puluhan cabang, tetapi satu pohon. Begitu pula manusia, warna kulit berbeda, pekerjaan berbeda, kepercayaan berbeda, jalan hidup berbeda, tetapi tetap hidup di bawah langit yang sama. Masalah muncul ketika manusia lupa bahwa dirinya bagian dari keseluruhan. Ketika ego menjadi raja, ketika keserakahan menjadi agama, ketika ambisi menjadi satu-satunya tujuan. Saat itulah manusia mulai kehilangan arah. Dalam pitutur Jawa terdapat ungkapan, urip iku urup. Artinya, hidup itu menyala. Makna filosofisnya bukan hidup untuk membakar orang lain, melainkan hidup untuk memberi manfaat. Seperti pohon beringin, ia tidak memilih siapa yang boleh berteduh. Orang kaya boleh berteduh, orang miskin boleh berteduh, musafir boleh berteduh, pedagang boleh berteduh, anak kecil boleh berteduh. Ia memberi tanpa banyak bicara. Berbeda dengan manusia zaman sekarang, baru membantu sekali sudah membuat 30 unggahan. Padahal pohon beringin memberi keteduhan sepanjang hidupnya tanpa pernah meminta tepuk tangan. Itulah spiritualitas yang diam-diam tetapi nyata. Pitutur penutup dan doa batin. Cahayu cah bagus, kini kita memahami bahwa rahasia terbesar pohon beringin bukan terletak pada cerita seram yang mengelilinginya. Bukan pula pada kisah makhluk yang konon menunggu di balik akar-akarnya. Rahasia terbesarnya adalah pengingat. Pengingat tentang siapa diri kita. Pengingat tentang dari mana kita berasal. Pengingat tentang kemana suatu hari nanti kita akan kembali. Dalam Nagara Kertagama dan berbagai ajaran Jawa kuno, manusia yang bijaksana adalah manusia yang mampu menjaga harmoni. Harmoni dengan dirinya, harmoni dengan sesamanya, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Pencipta. Karena itulah beringin berdiri begitu lama. Ia tidak tergesa-gesa, ia tidak berlomba, ia tidak iri kepada pohon lain. Ia hanya bertumbuh sesuai kodratnya. Dan mungkin itulah pelajaran yang paling sulit dipraktekkan manusia modern. Selalu ingin lebih cepat, lebih tinggi, lebih banyak, lebih terkenal, sampai lupa menikmati hidup yang sedang dijalani. Maka sebelum kita mengakhiri perjumpaan malam ini, marilah kita membawa satu pitutur sederhana ke dalam hati. Memayu hayuning bawono. Artinya, memelihara keindahan dan keselamatan dunia. Mulailah dari diri sendiri. Rawat pikiran, rawat ucapan, rawat tindakan. Karena dunia yang damai tidak lahir dari manusia yang gaduh di dalam dirinya. Mari kita tutup dengan doa batin. Terjadilah kejernihan dalam pikiran kami.
Terjadilah ketenangan dalam hati kami. Terjadilah kebijaksanaan dalam setiap langkah kami. Terjadilah kemampuan untuk mengenal diri kami sebelum menilai orang lain. Terjadilah rasa hormat kepada alam yang telah memberi kehidupan. Terjadilah kesadaran untuk hidup selaras dengan kehendak Sang Pencipta. Dan terjadilah cahaya kebijaksanaan yang menuntun setiap langkah Cah Ayu dan Cah Bagus menuju jalan yang membawa manfaat bagi sesama. Rahayu, 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 Hong Rahayu. Hong Rahayu ingsun manunggaling kawula Gusti.